Ayo es teler segar harga murah, rasanya gak murahan loh. Ayo teteh, es teler viral. Mas Joni, satu es teler ya, tapi esnya dikit aja loh, jangan banyak-banyak. Waduh, kalau kurang es nggak segar dong bu. Tapi tenang aja, saya itu bakal buatin racik yang paling pas deh buat ibu. Aduh, ini kelapanya udah gini lagi, tapi kalau dibuang kan nggak mungkin, rugi gua yang ada. Udahlah pakai aja, gak bakal tahu juga tuh ibu-ibu. Ntar tinggal gua banyakin susunya aja buat ngilangin rasa aneh dari kelapa ini. Nih bu, pesanannya udah jadi, dijamin enak dan menyegarkan deh. Loh, kok rasanya beda ya mas? Aneh, gak kayak biasanya. Beda gimana bu? Mungkin lidah ibu lagi sensitif aja nih. Soalnya itu tetap rasa yang sama kok, kayak biasanya. Gak ada yang saya rubah. Bisa jadi sih, karena kebetulan saya lagi gak enak makan nih akhir-akhir ini. Ya udah deh, gak apa-apa. Makasih loh mas. John, gue seller satu ya. Oh, bisa aja sih teteh. Wih, enak banget nih kelihatannya. Apalagi cuaca hari ini tuh panas vol. Harus banget minum-minum yang seger kayak gini. Monggo teh, minum esnya. Bentar deh John. Kok rasanya agak beda ya? Gak kayak biasanya. Kayak ada asam-asam gitu, mirip makanan basi. Es batunya juga agak aneh. Ini masih es teler lo yang biasa kan? Aneh apanya sih teh? Perasaan sama aja deh. Itu masih resep yang dulu, gak ada yang saya ganti kok. Lidah tetehnya aja mungkin yang lagi kram gara-gara kepanasan. Makanya rasanya jadi aneh. Lah, lo lupa ya? Gue kan udah sering banget beli es teler di sini dan rasanya nggak pernah seaneh ini loh John. Masa iya karena lidah gue? Gue hafal banget kok rasa es teler buatan lo. Halah, itu mah perasaan teteh aja kali. Orang kelapanya juga kelapa terbaik loh teh. Saya itu selalu pesan yang paling bagus buat bahan dagangan saya. Es batunya juga saya buat sendiri teh. Dari air galon langsung yang pastinya udah terjamin. Jadi gak mungkin semua itu terjadi. Tapi ya belakangan ini tuh rasanya agak beda. Menurut gue sih tekstur kelapanya agak aneh. Terus es batunya juga agak gimana gitu. Teh Siti ini curigaan amat sih sama warung saya. Teteh kira saya itu jualan pakai cara licik gitu. Enggak John, maksud gue nggak gitu. Ya cuma mau ngasih saran dan kritikan aja sih sebagai pelanggan. Supaya lo bisa introspeksi diri dan jadi lebih baik buat kedepannya. Gak perlu teh, gak usah. Saya itu gak minta. Dih, niat gue baik ya John. Tapi kalau emang lo nggak mau nerima saran dan kritikan dari gue, ya udah sih santai aja kali. Tiba-tiba seorang pria parubaya datang membawa karung besar. Itu adalah pemasok bahan baku Joni. Joni, ini pesanan lu ya, kelapa sama nangka. Joni mendekati karung itu, membukanya sedikit dan melihat beberapa kelapa yang warnanya sudah agak kecoklatan. Loh, kok ini udah pada tua pak? Biasanya kan nggak kayak gini. Sesuai permintaan lah, lu kan maunya yang murah. Kalau mau yang segar harganya 2 kali lipat. Mau? Ya udah pak, taruh aja dulu aja di sana. Nanti saya akalin biar jadi tetap laku deh. Nak, sini sebentar. Ibu mau ngomong sesuatu sama kamu. Ibu dengar dari tetangga, katanya ada yang sakit perut loh habis beli es teler dari warung kamu. Di apaan sih bu? Tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya nggak mungkin lah, paling mereka itu makan sesuatu yang lain. Masa gara-gara es teler punyaku? Ada-ada aja ibu ini. Nak, coba jujur sama ibu. Apa kamu jualan pakai bahan yang udah nggak layak?
gak layak gimana bu? Ah, udah deh, jangan percaya gosip-gosip yang gak jelas gitu. Masa ibu itu gak percaya sama anak sendiri sih? Bukannya nggak percaya, nak. Ibu cuma pengen pastiin aja. Soalnya kalau benar kamu jualan pakai bahan yang nggak benar, uang yang kamu dapetin juga nggak bakalan berkah loh. Apa sih ibu? Udahlah, jangan dengerin gosip yang gak jelas. Aku kira mau ngomong penting taunya ngomong kayak gitu. Joni langsung pergi meninggalkan ibunya dan kembali ke warung es telernya. Anjir, gimana nih? Kayaknya orang-orang udah pada curiga deh sama apa yang gua jual. Pokoknya besok gua itu harus lebih hati-hati nih, biar tetap bisa dapat untung gede walaupun itu pakai modal yang kecil. Karena kalau gak gitu, gak bakal cepet kaya gua. Gua mau tutup sekarang aja, takutnya makin banyak korban lagi nanti. Kok tumben ya, jam segini masih sepi, biasanya lagi rame-ramenya nih. Aneh banget, apa jangan-jangan yang ibu itu bilang kemarin bener banget ya tentang gosip yang itu. Tapi ya masa iya sih, sampai segitunya orang cuma pakai kelapa basi sama es batu bekas sorokan, gak mungkin lah sampai separah itu. Ini mungkin cuma perasaan gue aja. Tak lama satu pelanggan pun datang, seorang bapak-bapak dengan wajah kelelahan. Mas Joni, satu es teler lagi, panas banget nih. Baik pak, sebentar ya. Bodo amat lah, yang penting manis. Toh mereka juga gak bakalan sadar. Kok agak encer ya mas, gak kayak biasanya gini. Mungkin itu esnya udah encer pak, apalagi cuacanya panas gini. Tapi tetap seger kan? Ya gitu deh, ya udahlah, gak apa-apa mas, makasih ya. Beberapa jam berlalu dan warung Joni masih sepi, tidak ada pelanggan yang datang. Dari tadi hitung cuma ada 3-4 pelanggan. Biasanya jam segini tuh udah tinggal setengahnya, tapi sekarang masih banyak nih. Ya udahlah, sambil nunggu, mending gue itu ngurus kelapa sama nangka yang kemarin dikirim biar bisa kejual. Gila, bau juga ya. Nih kelapa sama nangkanya harus buru-buru gua cuci nih biar baunya hilang. Lagian orang-orang kan nggak pada tahu yang sebenarnya itu udah busuk. Yang penting tetap bisa gua jual biar dapat untung gede. Lumayan kan, uangnya bisa pakai buat jalan-jalan. Tak lama ibu Joni keluar dari rumah dan melihat Joni sedang sibuk dengan bahan-bahan yang tampak tidak segar itu. Ia mendekat dan berbicara dengan lembut. John, kamu lagi ngapain? Ibu lihat, itu bahan-bahannya udah pada nggak seger ya. Kamu beneran mau jualan yang begituan? Udah, puterin aja. Ini emang udah nggak segar, tapi pasti aman kok. Nggak bakalan terjadi apa-apa. Jangan nak, saran ibu mending jangan dijual. Itu kelihatannya udah nggak layak buat dikonsumsi. Nanti kalau pelanggan kamu sampai sakit gimana? Yang ada bisa kena masalah loh. Lagian ini cuma kelapa doang, masa iya bakalan sakit perut? Nanti kan keuntungannya tuh bakal gede bu. Terus kalau untungnya gede ya buat siapa? Ya buat ibu juga, buat kita berdua. Biar kita itu bisa jalan-jalan. Udah ibu tenang aja deh, gak usah khawatir. John itu bisa atasin ini. Ibu nggak minta diajak jalan-jalan nak. Ibu juga nggak butuh banyak uang. Ibu cuma pengen kamu jujur, jangan ngerugiin orang lain. Percuma punya uang kalau nggak berkah. Lagian selama ini juga ibu nggak pernah nuntut apa-apa sama kamu, John. Ibu cuma minta kamu jujur dan nggak pakai cara curang kayak gini. Udah, aduh berisik banget deh. Dari kemarin ibu tuh ngomongnya berkah terus. Udahlah, ibu itu nggak perlu tahu urusan aku. Di sini yang jualan kan aku, bukan ibu. Jadi yang lebih tahu tentang para pelanggan itu aku tuh ya. Cuma aku, bukan ibu. Iya, ibu ngerti kok. Tapi ibu cuma mau ngingetin kalau jalan yang kamu ambil ini salah. Nanti ujung-ujungnya kamu sendiri yang rugi. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa.
Tolong ya nak, dengerin nasihat ibu. Jangan jualan barang yang udah nggak layak dikonsumsi. Nggak perlu diingetin, aku tahu apa yang terbaik buat hidup aku. Aku itu udah gede bu, jadi stop dan ngatur-ngatur aku ya. Lagian nasihat ibu tuh nggak penting tahu. Yang ada bikin Joni itu rugi. Justru ibu nasehatin itu biar kamu nggak rugi nantinya nak. Coba kamu perhatiin deh sekarang, pelanggan kamu makin sedikit kan? Ibu yakin ini semua pasti gara-gara es teler kamu yang udah nggak layak dikonsumsi itu. Mungkin ada yang sampai sakit, makanya sekarang orang-orang pada males buat beli ke kamu. Enak aja, ibu tuh kalau ngomong itu nggak pernah dijaga ya. Kata siapa peminat daganganku itu pada berkurang. Emangnya ibu itu dukun, peramal, ha? So tahu banget deh. Ingat ya bu, ucapan adalah doa. Masa ibu itu doain anaknya kayak gitu? Udahlah, pusing aku dengerin ibu ngoceh terus dari tadi. Sok-sokan nasehatin gak jelas, gak penting tahu, buang-buang waktu aja. Maaf, maksud ibu bukan gitu nak. Tapi Udah, gue bilang diem ya diem. Punya telinga gak sih lo? Nasihat lo itu udah gak penting. Mending sekarang itu masuk aja ke rumah, gak usah ikut campur urusan gue. Akhirnya ibu Joni pun hanya bisa terdiam dan kembali masuk dengan raut wajah yang sedih dan kecewa. Dasar nenek-nenek tua, gak guna. Bisanya tuh cuma nasehatin doang. Coba aja kalau dia itu kaya raya, pasti gue itu gak bakalan jual es teler kayak gini. Belagu banget, ngomongnya kayak hidup bener aja. Harusnya dia itu bangga dong sama gue karena apa yang gue lakukan sekarang itu buat memperbaiki ekonomi keluarga yang hidupnya serba pas-pasan. Ah dasar nenek tua gak tahu diuntung. Masih mending gue itu kasih makan tuh orang. Joni pun melanjutkan dagangannya hingga sore pun tiba. John. Loh itu kan Teh Siti, tumben dia itu kesini sore-sore ini. Mana kelihatannya kayak panik lagi. Ada apa ya? Gak biasanya dia itu kayak gitu. Siti tiba di warung Joni. Apaan lagi sih Teh? Mau apa? Mau nasehatin saya lagi? Hah? Udahlah, cukup orang tua saya aja yang kasih nasihat. Tete itu gak usah ikut campur. Panas banget tahu telinga saya dari tadi dengerin orang-orang nasehatin saya mulu. Bukan John, bukan itu. Gue kesini mau ngasih kabar gak enak nih buat lo. Hah? Kabar gak enak? Emangnya kenapa Teh? Itu si Jaki, anaknya Bu Sari. Tadi siang dia masuk rumah sakit. Ya terus nggak enaknya di mana? Apa hubungannya sama saya Teh? Saya kan nggak kenal sama mereka Teh. Asal lo tahu aja John, anaknya Bu Sari itu sampai muntah-muntah dan diare parah loh. Bahkan katanya harus dioperasi karena ada bagian dari organ dalamnya yang udah kena infeksi serius. Terus orang-orang bilang semua itu terjadi setelah dia minum makan es teler dari lo. Ah masa sih gara-gara es teler saya Teh? Nggak mungkin lah, paling dia itu sakit dari sananya atau makan makanan yang lain. Teteh itu jangan asal nuduh saya dong. Emangnya Teteh itu punya bukti, ha? Enak aja main nuduh-nuduh orang aja sembarangan. Gue nggak nuduh lo John, tapi asal lo tahu aja ya, yang sakit habis minum es teler lo itu bukan cuma Jaki, tapi Bu Rina juga. Tadi siang dia ngeluh katanya pusing-pusing habis minum es teler dari warung lo. Kalau emang lo ngerasa nggak salah ya santai aja dong, gak usah nyolot gitu. Atau jangan-jangan emang bener ya ini gara-gara es teler lo? Enggak lah, mana mungkin gara-gara saya Teh. Es teler saya itu terbuat dari bahan yang asli dan juga segar. Nggak mungkin sampai kayak gitu. Mungkin cuma kebetulan aja. Sorry ya Teh kalau gue itu kesannya kayak nyolot. Tapi ya gua nggak terima aja dituduh. Ya nggak gitu. Kalau emang bukan gara-gara es lo, syukur aja sih. Gue juga harap kalau ini cuma gosip doang. Tapi gimana pun juga lo itu udah gue anggap kayak adik gue sendiri John. Makanya gue keburu-buru nyamperin dan ngasih tahu kabar ini. Ya Teh tenang aja, aman-aman. John, kamu udah dengar kabar anak Bu Siti yang sakit nak? John, tolong jawab ibu dengan jujur. Bener nggak kamu itu jualan es teler pakai bahan yang udah basi sama es batu bekas? Iya Bu, aku tuh tahu. Lagian semua itu nggak ada hubungannya sama es teler yang Joni jual. Anaknya aja tuh yang penyakitan. Ibu nggak akan marah nak. Ibu cuma pengen tahu yang sebenarnya. Soalnya kalau semua ini bener-bener gara-gara es teler kamu, ini udah bukan masalah kecil lagi loh. Ini itu soal kesehatan orang, soal nyawa.
Udahlah Bu, berhenti nanyain hal yang nggak penting. Ibu itu nggak percaya deh sama anak sendiri. Kalau emang beneran gak ada apa-apa, coba buktiin ke kita, John. Biar kita percaya dan gak nuduh kamu yang enggak lagi. Maksudnya apaan teh ngomong gitu? Lo mau ikut campur? Enggak, gue cuma pengen tahu aja kenyataannya, John. Lagian, apa susahnya sih tinggal buktiin aja di depan kita kalau emang gak ada apa-apa. Tapi kalau lo nggak mau buktiin, ya wajar dong kalau kita mikir ada yang disembunyiin dari esteller lo. Iya kan? Iya nak, benar kata Siti. Coba deh kalau emang gak ada apa-apa, buktiin aja ke ibu sama Siti. Biar kita semua jelas dan nama baik warung kamu bisa kita bela. Ini demi kebaikan kamu juga loh. Kenapa sih kalian ini kayak bersekongkol gitu? Lo pada mau jebak gue ya? Nggak ada ya yang ngejebak lo, John. Di sini gue cuma minta satu hal, yaitu bukti. Bukti kalau esteller lo itu aman buat dikonsumsi dan nggak bikin orang sakit. Apaan sih teh? Gue itu nggak ngapa-ngapain loh. Esteller gue itu aman. Ya kalau emang bener, dibuktiin, John. Ah kampret, gimana dong ini? Gue itu harus gimana? Kalau gak gue buktiin, pasti mereka itu bakalan tahu yang sebenarnya. Tapi kalau gue buktiin, masa gue itu harus minum esteller basi ini? Kalau gue kenapa-kenapa gimana? Aduh udahlah, gue itu minum aja deh. Gak bakalan kenapa-kenapa tuh. Gue minum dikit aja nanti. Oke, gue buktiin. Gue itu bakal minum esteller gue sendiri. Johnny pun membuatnya dengan sedikit ragu. Dan setelah selesai, dia membawa esteller itu ke hadapan Siti dan juga ibunya. Nih, gue minum ya. Tuh lihat, gak ada apa-apa kan? Lo berdua masih gak percaya sama gua. Kan gue itu udah bilang dari dulu kalau esteller gue itu aman. Gak ada hubungannya sama orang yang sakit. Merekanya itu aja tuh yang penyakitan. Syukurlah nak kalau memang begitu. Sekarang ibu percaya sama kamu. Nah, gitu dong. Gue juga bakalan percaya sama lo, John, kalau gini caranya. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya, Bu. Permisi. Siti pun pergi meninggalkan mereka berdua. Beberapa detik setelah Siti pergi, tiba-tiba Johnny merasakan perutnya melilit hebat. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ia memegang perutnya dengan ekspresi kesakitan. Aduh, perutku, sakit banget, sakit, aduh. Ya ampun Johnny, kamu kenapa nak? Perut kamu kenapa? Aduh, kayak ditusuk-tusuk Bu, tolong Bu. Astaga, kenapa bisa kayak gini nak? Tahan dulu sebentar ya, ibu mau cari bantuan dulu. Namun sebelum ibunya Johnny sempat beranjak, tubuh Johnny semakin melemah, matanya melotot, tangannya mencengkram perutnya dengan sangat kuat. Ia terbatu dan mengeluarkan cairan kekuningan dari mulutnya. Kemudian tubuhnya terkulai. Ya ampun Johnny, bangun nak, bangun. Tolong, siapapun tolong. Siti yang masih belum jauh dari warung segera berlari kembali setelah mendengar teriakan ibu Johnny. Ia melihat Johnny yang tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan. Astagfirullah, John. Ibu Johnny menangis sambil mengguncang-guncang tubuh anaknya yang sudah kaku. Wajah Johnny membiru, mulutnya berbusa dan tangannya masih mencengkram perut yang tampak membengkak.